Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa yang saya banggakan, pada sesi ini saya akan menjelaskan tentang kelanjutan dari materi akuntansi perusahaan dagang. Ya, file materi pada sesi ini sudah saya share ya di grup. Jadi Anda tinggal fokus saja kepada monitor. Nah, pada sesi sebelumnya saya sudah menjelaskan apa itu perusahaan dagang, ya kan? Kemudian apa bedanya perusahaan dagang dengan perusahaan jasa, kemudian juga dengan perusahaan manufaktur, ya. Kemudian juga saya sudah menjelaskan tentang siklus akuntansi perusahaan dagang seperti apa. Nah, tolong dibuka-buka lagi file video penjelasannya ya. Adapun pada sesi ini saya akan menjelaskan tentang transaksi pada perusahaan dagang. Nah ini ya, pada penjelasan sebelumnya kita sudah paham, sudah mengetahui bahwa transaksi yang terjadi pada perusahaan dagang itu pada prinsipnya hampir sama dengan perusahaan jasa. Cuma ada beberapa transaksi yang ada di perusahaan dagang, kemudian tidak ada pada perusahaan jasa. Nah, itu saja yang harus kita bahas. Karena kalau yang ada di perusahaan jasa, kan sudah ya, jadi tidak perlu lagi. Nah, apa saja transaksi yang terjadi pada perusahaan dagang yang tidak kita temukan pada perusahaan jasa? Ini ada 6. Nah, ini penjelasan sebelumnya sudah pernah saya singgung sedikit ya. 6 itu apa saja? Yang pertama pembelian barang dagangan atau istilahnya purchase ya. Kemudian pembelian barang dagangan tidak ada kan dalam perusahaan jasa. Kemudian ada pengembalian barang dagangan. Ya, itu namanya purchase return and allowance. Di perusahaan jasa ini tidak ada ya, ada barang yang dikembalikan. Ini barang dagangan ya. Kemudian potongan pembelian, purchase discount, penjualan barang dagangan, sales. Nah, ini ada penjualan barang dagangan. Perusahaan jasa tidak ada kan menjual barang dagangan. Kemudian ada pengembalian barang yang dijual atau sales return and allowance. Dan ada potongan penjualan atau sales discount. Nah, tolong istilah-istilahnya dipelajari ya, katakanlah dihafal karena tidak banyak ya. Jadi tidak begitu susah ya. Baik, nah untuk lebih jelasnya, masing-masing dari transaksi ini kita bahas. Berikut langsung saja dengan contoh jurnalnya, supaya kemudian Anda langsung paham ya. Jadi kita bahas sepotong-sepotong. Ya, dari 6 ini ya. Pertama, kita bahas dulu tentang nomor 1, yaitu pembelian barang dagangan atau purchase. Nah, langsung saja ke contoh. Pembelian barang dagangan. Nah, ini ya contohnya. Oke, kita lihat. Pembelian barang dagangan atau purchase, langsung saja kepada contoh. Diumpamakan kita bekerja di sebuah perusahaan dagang ya. Ini pada tanggal 2 Januari bebas tahunnya mau tahun berapa saja. 2 Januari dibeli barang dagangan tunai seharga 13 juta. Yang membeli siapa? Kita ya. Jadi posisi kita sebagai pembeli. Jadi dibeli barang dagangan, pembelian barang dagangan sama. Berarti posisi kita sebagai pembeli. Dibeli barang dagangan tunai. Tunai berarti uangnya langsung diserahkan ya. Misalnya sini 13 juta. Kalau ada transaksi seperti ini bagaimana? Dulu di perusahaan jasa tidak ada dibeli barang dagangan ya. Kalau perusahaan jasa kan dibeli perlengkapan, dibeli peralatan kan begitu ya. Nah, kalau perusahaan dagang dibeli barang dagangan. Nah, pembelian barang dagangan tunai, bagaimana jurnalnya? Oke, Anda sudah tahu kolom jurnal nih saya buat di bawahnya seperti ini. Tanggal 2. Ketika dibeli barang dagangan secara tunai, maka lihat jurnalnya ya. Jurnalnya adalah pertama berarti purchase. Nah, ini purchase. Tadi dibelinya sebesar berapa? 13 juta. Ini kan? Ini 13 juta. Oke. Nah, karena belinya tunai berarti lawannya apa? Ya, lawannya pasti cash atau kas. Ya. Oke, kalau pakai bahasa Indonesia sekali lagi, ini purchase pembelian barang dagangan, ini cash kas. Ya. Kasnya berarti sebelah mana? Sebelah kredit. Ya. Nah, jangan lupa dulu sudah pernah saya jelaskan kalau jurnal ada keterangan sedikit. Berarti keterangannya pembelian barang dagangan.
Jadi supaya gampang. Oke, jadi sekali lagi ketika membeli barang dagangan secara tunai maka jurnalnya purchase cash. Kalau pakai bahasa Indonesia, pembelian barang dagangan cash. Ya, ingat istilah-istilahnya ya. Lanjut. Sekarang dibeli barang dagangan secara kredit. Lihat, beli barang dagangan secara kredit. Kalau ini dibeli tunai yang tadi, sekarang tanggal 4 kredit. Sengaja contohnya. Nah, kalau dibeli secara kredit bagaimana? Tanggal berapa ini? 4 ya. Oke. Tanggal 4 membeli barang secara kredit, tetap debitnya adalah purchase. Sebesar berapa tadi? 20 juta. Cuma kreditnya ininya bukan cash. Karena tadi dibelinya secara kredit ya. Berarti account payable. Account payable itu apa? Utang ya. Utang dagang. Oke. Nah, jadi kalau dibeli barang dagangan secara kredit, maka purchase account payable. Purchase-nya debit. Account payable-nya kredit. Account payable apa? Utang ya. Utang usaha atau utang dagang. Ini biasa pakai penjelasan. Pembelian barang dagangan. Boleh dilanjutkan penjelasannya pembelian barang dagangan kredit. Nah, perhatikan. Kalau tadi membeli barang dagangan secara tunai lawannya cash, tetap ininya purchase. Kalau kredit lawannya utang. Nah, dalam perusahaan dagang, dalam penjelasan sebelumnya saya sudah jelaskan bahwa harus ada buku pembantu ketika terjadi utang supaya kita tahu punya utang ke siapa saja, gitu kan ya. Nah, maka di samping dicatat ke dalam jurnal juga dicatat ke dalam buku pembantu utang. Nah, misalnya saya buat buku pembantu utangnya di bawah ini ya. Nah, ini buku pembantu utang. Buku pembantu utangnya saya ambil yang kolomnya tanggal, ini item ya, uraian, debit, kredit. Nah, ini pakai bentuk yang ini ya, bentuknya yang ini. Karena bentuk buku pembantu utang itu kan banyak ya. Beberapa bagian udah saya jelaskan sebelumnya kan. Nah, kembali ke yang tadi. Ketika membeli barang dagangan secara kredit, maka di sini purchase account payable. Utangnya ke siapa? Nah, maka dibuat buku pembantu. Karena tadi dalam kasusnya dibelinya ke siapa nih? Ke Toko Jaya. Maka Anda buat buku pembantu utang Toko Jaya. Nah, misalkan buku pembantunya saya buat yang bentuk ini. Ini beda buku ya, cuma ini supaya gampang, jadi saya buat di bawahnya. Jadi ada buku jurnal, ada buku pembantu. Nah, tanggal 4 berarti lihat, nah kita berarti punya utang kan? Nah, kenapa punya utang? Membeli secara kredit ke siapa? Nih, ke Toko Jaya. Ini bedanya buku pembantu utang tuh ya, ada nama dan ada alamat. Misalnya di sini alamatnya Bandung, namanya siapa? Toko Jaya. Nah, maka utangnya di sini di sebelah kredit. Karena utang itu pertama kredit ya. Nah, 20 juta, masukkan saldonya 20 juta di sebelah kredit. Ini lihat, ini kredit, maka saldonya kredit. Ya. Oke, ini cara membacanya gimana? Jadi jurnalnya pembelian sama utang di sini ya. Oke, Anda fokus ke monitor. Nah, utangnya 20 juta ke Toko Jaya, maka dibuat di sini 20 juta ke Toko Jaya. Ini bukunya pisah ya. Sekali lagi ini bukunya pisah. Saya supaya gampang dibuat di bawahnya. Karena nggak mungkin kan di sini saya ilustrasikan pisah-pisah. Oke, jadi di sini 20 juta, berarti saldo sini 20 juta. Ya. Beres nih yang pembelian. Yang nomor ini udah beres berarti ya. Ada satu lagi contohnya. Kita masih membahas sekali lagi tentang apa nih? Purchase. Yang berapa tanggal nih? 1, 2. Kita baru 2 tanggal ya. Yang ketiga, yang tanggal 5 nih, transaksi berikutnya. Dibayar sebagian utang kepada Toko Jaya. Berapa? 15 juta. Bayar utang ke Toko Jaya 15 juta. Nah, kalau ini kan transaksinya hampir sama dengan dulu perusahaan jasa ya. Bayar utang mah biasa aja. Berarti tanggal 5 di sini. Kalau bayar utang bagaimana? Berarti utangnya debit, account payable-nya debit. Berapa tadi bayarnya? 15 juta, berarti uang kita berkurang. Berarti cash, gitu kan? Cash-nya kredit. Berapa? Ya 15 juta, kan begitu? Ya. Oke, pasti keterangan di sini keterangannya cicilan utang misalnya. Karena utangnya tidak semua dibayar ini kan. Ulangi, berarti ketika bayar utang, account payable-nya debit, atau bahasa Indonesia-nya utang dagangnya debit, kas-nya kredit.
Karena utang dagang kita berkurang 15 juta, ke siapa tadi? Kita lihat ke atas soalnya. Ke Toko Jaya kan? Ke Toko Jaya nih, ya. Maka masuk buku pembantu. Ke siapa? Toko Jaya yang tadi. Nih. Karena bayar. Tanggal berapa? 5. Ya kan? Berarti di sini kasih keterangan itemnya. Keterangan itu cicilan utang. Nah, jangan di kredit karena menyicil berarti ini di debit. Gitu kan? Nah, asalnya utangnya 20 juta, dicicil 15 juta. Nah, berarti kemudian sisanya menjadi berapa? 5 juta. Di sebelah mana? Kredit. Kan ini debit, kreditnya lebih besar dari debitnya kan? Berarti saldonya tetap 5 juta. Dibacanya gimana? Berarti kita masih punya utang ke siapa? Ke Toko Jaya sebesar berapa? Sebesar 15 juta. Sebesar 5 juta saldonya. Karena 20 juta dibayar 15 juta. Oke. Nah, tanggal berikutnya. Ini masih kita bicara pembelian. Ya. Nah, yang ada kaitannya dengan pembelian. Tanggal 6. Dibeli tunai perlengkapan 2 juta dan peralatan 5 juta. Nah, kalau tadi mau membelinya barang dagangan, sekarang membelinya perlengkapan dan peralatan. Kalau ini sama dengan perusahaan jasa, kalau membeli perlengkapan peralatan. Jadi bukan purchase ya. Oke, membeli perlengkapan peralatan. Lihat. Tunai. Berarti karena dibelinya pertama perlengkapan, maka di sini supplies. Supplies itu perlengkapan ya. Berapa? 2 juta. Terus membeli apa lagi? Peralatan. Lihat. Equipment. Equipment itu peralatan ya. Oke, 5 juta. Kreditnya apa? Karena dibelinya secara tunai, maka kreditnya oke. Kan begitu. Berapa? 7 juta. Gitu ya. Nah, sekali lagi. Kalau ini purchase yang atas karena yang dibelinya barang dagangan. Nah, kenapa yang ini supplies equipment? Kan bukan barang dagangan. Jadi sama seperti perusahaan jasa. Supplies-nya debit, equipment-nya debit, cash-nya kredit. Bahasa Indonesianya perlengkapan debit, peralatan debit, cash-nya kredit. Nah, berarti yang pembelian sudah beres. Ya, yang purchase. Jadi kita contohnya sepotong-sepotong ya, dari 6 ini nih, dari 6 ini nih. Nah, pembelian. Yang kedua sekarang bagaimana kalau ada pengembalian barang dagangan. Ya. Oke, contoh aja langsung. Seperti apa pengembalian barang dagangan itu? Karena dalam kasus perusahaan dagang seringkali ada barang dagangan yang dikembalikan, bisa karena cacat, bisa karena rusak, bisa karena tidak sesuai dengan yang dipesan, gitu ya. Nah, pengembalian barang dagangan yang dibeli dalam akuntansi disebut purchase return and allowance. Ya, supaya gampang, langsung saja contoh, kan? Contoh 7 Januari. Dibeli barang dagangan secara kredit seharga 17 dari toko maju, 17 juta ya. Dibeli barang dagangan secara kredit. Ini sama seperti tadi. Tanggal 7, kalau membeli secara kredit, tadi Anda ingat, berarti debitnya purchase. Sebesar berapa tadi? Tadi berapa tuh? 17 juta. Karena secara kredit, maka lawannya apa? Account payable atau utang usaha. Ya. Oke, ini sama dengan tadi, sama persis ya. Nah, kasih penjelasan di sini. Begitu. Penjelasannya pembelian barang dagangan. Lihat. Karena ini ada utang ke siapa tadi? Lihat, utangnya ke siapa? Toko Maju ya, Toko Maju. Maka yang 17 juta utang ini masuk ke buku pembantu utang Toko Maju. Nah, lihat di bawah, buku pembantu utang. Siapa? Toko Maju. Ini Toko Maju ya. Ada komanya juga, jadi Toko Maju ini biar cepat ya. Berapa? Tanggal 7, berarti Anda cantumkan di sini. Pembelian sebesar berapa? 17 juta. Berarti saldonya ke sini berapa? 17 juta. Kredit ya. Oke, beres yang tanggal pertama. Ini sama seperti yang tadi ya. Kemudian
Anda fokus monitor sekali lagi, nggak usah lihat apa-apa. Filenya kan sudah dikasih ya. Tanggal 8. Oke, tanggal 8 apa nih? Nah, ini dikembalikan sesuai dengan yang kita bahas sebetulnya ya. Kalau yang tanggal 7 tadi untuk contoh saja. Nah, dikembalikan barang yang dibeli dari toko maju karena cacat. Tadi kan beli 17 juta tuh tanggal 7, pas dicek ada yang cacat. Kalau cacat kan tidak mungkin seluruhnya ya. Maka yang cacatnya 2 juta dikembalikan tuh, diretur ya istilahnya. Retur itu di bahasa Inggris ya, return, dikembalikan. Dikembalikan kepada yang dibeli dari toko maju seharga 2 juta. Gimana jurnalnya? Kalau mengembalikan barang, berarti kita asalnya punya utang, utangnya tidak jadi ya, berarti utangnya debit. Conveyable, utang ya. Utangnya debit di sini, yang dikembalikannya berapa? 2 juta. Nah, lawannya selalu dengan ini, purchase, return, and allowance. Cadangan dan retur pembelian. Berapa? 2 juta. Ya. Ulangi, ketika membeli purchase sama conveyable, pembelian barang dagangan utang, gitu ya. Ketika dikembalikan, utangnya berkurang. Kreditnya apa? Purchase, return, and allowance. Retur pembelian. Cadangan dan retur pembelian. Kasih keterangan. Apa keterangannya? Ya, retur pembelian atau pengembalian barang gitu ya. Nah, karena utang kita berkurang 2 juta, gitu kan, ke siapa? Ke toko maju, maka masuk buku pembantu utang. Nah, di sini masuk buku pembantu utang. Tanggal berapa? 8. Apa? Retur. Sekarang utangnya debit karena berkurang ya. Yang asalnya 17 juta dikembalikan 2 juta, begitu kan? Berarti utangnya tinggal berapa? 5 juta. 15 juta kan? Nah, itulah gunanya buku pembantu utang. Ininya toko maju ya. Ini toko maju. Oke, tanggal 8 beres. Berikutnya tanggal 9. Tanggal 9 dilunasi sisa utang kepada toko maju. Di sini tidak disebutkan berapa sisa utangnya, tapi Anda sudah bisa menduga kan berapa sisa utangnya. 15 juta kan? Karena dulu belinya 17 juta dikembalikan 2 juta. Jadi sisanya berapa? 15 juta. Berarti dilunasi sisa utangnya berapa, Pak? 15 juta. Kan begitu. Walaupun di sini tidak disebutkan. Nah, maka bagaimana jurnalnya? Jurnalnya tanggal 9, ini kan bayar utang kan? Berarti conveyable utang, kreditnya apa? Berarti kreditnya kas. Bahasa Indonesianya utang kas. Oke. Keterangannya di sini berapa tadi uangnya? 15 juta, walaupun dalam soal tidak disebutkan, Anda pasti sudah bisa menduga 15 juta kan? Nah, begitu. Oke, nah maka kemudian masuk buku pembantu utang. Ke siapa? Toko maju. Karena kita melunasi. Berapa? Debit ya? Debit. Berapa? 15 juta. Berarti tinggal berapa saldonya? Habis, ya kan? 0, tidak ada. Nah, dengan demikian Anda sudah mengetahui ya fungsi dari buku pembantu. Ini baru buku pembantu utang. Oke, nomor 2 sudah beres. Tadi kita berarti sudah purchase, return, and allowance sudah beres. Nah, sekarang menginjak ke nomor 3. Apa nomor 3? Anda cek ke atas. Yaitu potongan pembelian. Nah, dalam perusahaan dagang kita kenal adanya potongan pembelian. Ya. Untuk potongan pembelian seperti tadi, kita langsung ke contoh. Ya. Ke contoh.